Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Arisa Bagas dari Cikes Dr. Subandi Jember. Nah, saya di sini ingin melakukan suatu penyuluhan tentang diare pada balita dan bayi. Apakah Ibu bersedia? Ya, sedia. Apakah Ibu benar punya balita? Punya balita. Oh, begini Bu, saya akan melakukan penyuluhan ya tentang diare balita dan bayi. Ini untuk refleksnya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu nanti kurang jelas dengan apa yang saya infokan atau yang saya sebutkan, jadi Ibu bisa membaca sendiri refleksnya. Jadi Ibu akan lebih paham. Pertama, saya akan membahas apakah diare. Apakah Ibu ngerti dengan diare? Yang dimaksud dengan diare? Diare itu setahu saya buang air besar. Nah, benar. Tapi buang air besar yang lebih dari 3 kali sehari, ataupun bisa ada darah serta lendir. Terus jenis diare itu Bu ada 2, diare akut kurang dari 14 hari dan diare kronis yang lebih dari 14 hari. Nah, jadi jangka waktunya itu lebih dari 14 hari. Terus setelah itu penyebab dari diare itu Bu, pertama infeksi kuman yang masuk melalui makanan atau minuman, alergi, keracunan makanan, dan gangguan pencernaan. Jadi untuk diare juga bisa disebabkan oleh gangguan pencernaan ini. Terus hal-hal yang menimbulkan diare, pertama makan tanpa cuci tangan yang bersih itu menyebabkan diare, minum air mentah, makan makanan yang dihinggapi lalat, serta lingkungan rumah juga bisa jadi hal yang menimbulkan diare Bu kepada balita dan bayi. Terus setelah itu tanda dan gejala diare Bu. Jadi tanda dan gejalanya itu buang air besar lunak atau cair 3 kali sehari terus menerus. Terus tentu saja lah Ibu mengerti soal bayi dan balita ya, sering rewel, suka nangis, sering haus tapi tidak mau makan gitu. Kadang juga bisa disertai muntah. Untuk penanganan di rumah, pertama ibu harus mengganti cairan yang keluar kan, karena diare kan apa ya, sering mengeluarkan cairan kan Bu, kan BAB itu mengeluarkan cairan. Jadi tolong diberikan larutan oralit atau larutan gula, garam, atau cairan dari bahan makanan seperti sup, air tajin, dan minuman yogurt. Terus air putih matang. Bila anak berusia kurang dari 6 bulan Ibu bisa diberi ASI terus menerus, harus rajin memberi ASI. 2, berikan makanan cukup dan bergizi. Terus saya akan memberikan solusi untuk Ibu cara membuat larutan gula, garam, dan oralit. Apakah Ibu tahu? Apa pernah Ibu bikin itu? Sudah pernah, kayaknya gulanya 1 sendok, garamnya 2 sendok atau kebalikannya ya? Oh, kalau untuk larutan gula garam atau yang disingkat LGG Ibu, gula 1 sendok teh penuh. Terus garamnya itu hanya 1/4 sendok teh. Itu kan untuk bayi. Air masak 1 gelas, campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut benar. Terus cara membuat oralitnya, bubuk oralit 1 bungkus dilarutkan ke dalam 1 gelas air masak. Aduk sampai semua bubuk larut. Apa Ibu mengerti? Ya, mengerti. Terus kapan sih harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit? Kalau misalnya Ibu bingung, oh saya mau bawa ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Itu misalkan tidak ada pembaikan dalam 3 hari. Terus tinja cair keluar amat sering, muntah berulang-ulang, sangat haus, demam, dan ada darah dalam tinja Bu. Jadi segala untuk membawa bayi atau balita Ibu itu ke puskesmas atau rumah sakit. Terus juga Ibu harus bisa memperhatikan tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan gitu. Ya yang pertama yang jelas lah, kalau bayi itu kekurangan cairan, anak jadi rewel dan sangat haus sehingga ingin minum banyak gitu Bu.
Ubun-ubunnya juga besar cekung, mata cekung, air mata tidak ada, mulut dan lidah kering. Jadi itu tanda-tanda untuk Bali sama balita itu dehidrasi, Bu. Untuk cara mencegah diare ya, Bu, saya akan memberi caranya. Ya yang jelas sih harus bersih lah kalau mau makan gitu. Terus bayi itu sampai umur 4 bulan harus diberi ASI eksklusif, Bu. Rebus dahulu, caranya ya harus mensterilkan botol bayi kayak gitu, Bu. Terus sayuran dan buah-buahannya juga harus higienis, tidak boleh kotor. Ya apa yang saya sampaikan tadi itu apakah ibu sudah memahami? Misalkan ibu kurang mengerti yang saya pahami, di sana juga sudah ada anunya informasi-informasi tentang diare yang saya berikan barusan. Apakah paham, Ibu? Sudah paham. Oh, kalau ibu sudah paham, saya rasa dengan penyuluhan saya ini bisa memberikan dampak yang baik untuk ibu dan bayi dan balitanya. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah.